Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar metode numerik akan menjelaskan metode numerik menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan soal termodinamika menggunakan metode bisection. Next. Lalu di sini ada kelompok kami. Yang pertama ada Adam Pramana Putra dengan NIM 121170040. Yang kedua ada Aston Sama Situmorang dengan NIM 121170047. Lalu yang ketiga ada Geoffrey Arthur Jevanya dengan NIM 121170057. Lalu yang keempat ada Muhammad Faris Akil Ishak dengan NIM 121170108. Lalu yang kelima ada Muhammad Faruk Abdul Aziz dengan NIM 121170136. Next. Lalu di sini kita akan menjelaskan yang pertama itu pengenalan termodinamika. Lalu yang kedua ada pengantar metode numerik. Lalu yang ketiga ada penggunaan metode bisection. Lalu yang keempat ada contoh penerapannya. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam Pramana Putra. Oke, jadi di sini ada penjelasan tentang gambaran umum. Jadi gambaran umumnya di sini kami menjelaskan tentang gambaran umum metode numerik dan termodinamika itu sendiri. Nah, di sini ada metode numerik yang dimana adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan yang diformulasikan secara matematik dengan cara operasi perhitungan. Sedangkan termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan dari energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Selain itu ada aliran dan kemampuan energi untuk melakukan usaha. Selain itu sistem termodinamika ini bukan terkaitannya itu aja, dia ada energi, kerja, panas, dan lain-lain. Apa sih hubungan keduanya? Nah, dari hubungan keduanya ini di situ ada sebuah hubungan yang dimana metode numerik ini memberikan solusi yang penting untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah dalam termodinamika yang seringkali susah ataupun rumit dan tidak dapat diselesaikan secara analitis. Nah, jadi dengan menggunakan metode numerik, kita ini dapat menyelesaikan solusi numerik yang mendekati solusi analitis itu tersebut, ataupun dengan cara solusi yang tidak mungkin ditemukan dengan cara analitis, dan juga pada penerapan termodinamikanya sering melibatkan perhitungan yang kompleks dan tidak mungkin diselesaikan secara analitis. Next. Kemudian di sini terdapat latar belakang dari tugas kami. Nah, yang dimana kami menggunakan metode bisection, yang dimana metode ini adalah sebuah metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari sebuah fungsi. Kemudian metode ini juga termasuk ke dalam kategori metode pencarian akar secara interval, yang dimana ide dasarnya adalah dengan menggunakan sifat nilai fungsi pada dua titik yang berlawanan, tanda untuk secara bertahap mempersempit interval yang mengandung akar, yang dimana sehingga mendekati nilai akar yang sebenarnya, atau bisa bilang nilai negatif. Kemudian selain itu metode bisection juga memiliki keuntungan, yaitu adalah konvergensi, yang pasti asal dari fungsi tersebut adalah kontinu dan memiliki akar dalam interval awal yang diberikan. Tapi metode ini memungkinkan membutuhkan banyak iterasi, terutama untuk fungsi yang memiliki banyak akar dalam interval yang sama. Selain itu, metode ini juga tidak dapat menangani fungsi yang singularitas atau turunan yang mendekati nol dalam interval. Next. Kemudian di sini ada prinsip kerjanya. Nah, jadi prinsip kerja dari metode bisection ini itu didasarkan pada teorema nilai antar, yang menyatakan bahwa jika suatu fungsi kontinu memiliki nilai yang berbeda di dua titik pada interval tertutup, maka ada setidaknya satu titik yang dimana dalam interval tersebut memiliki fungsi untuk mencapai nilai tertentu di antara dua nilai tersebut. Nah, jadi dengan memanfaatkan teorema ini, metode bisection ini bisa mencari akar dalam interval tertutup dengan membagi interval menjadi dua bagian,
yang pada setiap iterasi dan memiliki subinterval yang mengandung akar. Nah, selain itu metode ini juga memiliki keunggulan dalam konvergensi karena interval akan semakin menyempit pada setiap iterasi. Namun, kekurangannya adalah kecepatan konvergensi yang lambat untuk beberapa jenis fungsi. Eh, akan saya jelaskan mengenai kelebihan dan keterbatasan metode ini. Konvergen pada akar tunggal dalam interval tertutup dan lambat konvergensi untuk beberapa jenis fungsi. Apa sih itu konvergensi? Konvergensi dalam konteks metode bisection dalam metode numerik mengacu kepada kemampuan metode tersebut untuk mendekati solusi yang akurat dengan iterasi yang berulang. Lebih spesifiknya, konvergensi itu pada metode bisection mengacu pada fakta bahwa dengan setiap iterasi interval yang mengandung akar dari fungsi tertentu akan semakin menyempit dan mendekati akar sejati dari fungsi tersebut. Lanjut. Lalu di sini ada problem dan modul matematik yang kita gunakan. Untuk problemnya, kita menggunakan soal dari termodinamika, yang dimana kita mencari usaha luar gas tersebut. Di sini bisa dibaca, soal ini volume awal dari suatu gas adalah 3 meter kubik, akan dipanaskan secara isobarik agar volumenya berubah menjadi 6 meter kubik. Jika diketahui tekanan gas adalah 2 atm, berapakah usaha luar gas tersebut? Nah, lalu di sini kita punya solusi analitiknya. Di mana solusi analitiknya yaitu pertama, di sini kita punya P itu sama dengan 2 atm atau 212,1 Pascal. Lalu ada P2 sama dengan 6 meter kubik dan V1-nya 3 meter kubik. Lalu yang ditanya apa? Itu W atau usaha pada gayanya. Lalu di sini kita punya rumus. Work sama dengan P dikali delta V. Ya, di sini bisa kita lihat itu perhitungannya 2 kali 2,02 dikali 115 kali 3 sama dengan 6,06 dikali 105 sama dengan 636,3 Joule. Ya, baik, lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan metode numerik pada problem yang diambil. Jadi ya seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa rumus yang dipakai untuk mencari usaha adalah W sama dengan P dikali delta T. Pada saat kita turunkan itu menjadi fungsi X, dia akan menjadi W sama dengan Fx sama dengan W dikurang dalam kurung P dikali delta X. Mungkin akan saya tunjukkan ya di X untuk perhitungan di Excelnya. Mungkin untuk admin atau moderator, tolong ini dimatikan dulu. Ya, jadi seperti yang dilihat tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa rumus yang sudah diturunkan kepada fungsi fx ya jadi seperti ini, menjadi y sama dengan x jadi x ini sebagai usaha tadi ya, untuk mencari usaha tadi, sama dikurang dalam kurung 212,1 dikali 3. Dari mana asal 212,1? Yaitu dari P dan delta V yang memang sudah diketahui pada soal tadi. Lalu untuk interval pada X itu sendiri adalah asumsi yang memang sudah dilakukan percobaan selama berkali-kali untuk mencari interval agar memenuhi kaidah-kaidah atau syarat-syarat untuk melaksanakan metode bisection ini. Habis itu setelah itu ya ditemukanlah hasil di mana ada bagian yang memang memenuhi syarat agar bisa melanjutkan metode bisection ini, yaitu pada salah satu sudut terdapat nilai positif ataupun nilai negatif. Di sini ada sudut yang memang terdapat nilai negatif, jadi ya ini memenuhi untuk dilanjutkan dalam metode bisection. Jadi saya sudah dipindahkan ke sini ya. Lalu untuk memasukkan nilai X1, X2, dan X3-nya tinggal kita masukkan saja. X1 ada 600, diambil dari sini. X2 ada 700, dan X3 sendiri adalah
hasil pembagian dari X1 ditambah X2 dan dibagi 2 begitu. Terus untuk selanjutnya adalah ada fungsi F1, fungsi X1, fungsi X2 dan fungsi X3. Nah, di fungsi X1 sendiri adalah rumus yang ada di sini tadi dimasukkan ke dalam, disubstitusikan, tapi yang disubstitusikannya itu yang dari X1, bukan yang dari sini lagi, tapi yang dari X1. Begitu juga dengan yang di fungsi X2, dia disubstitusikan dari yang X2, begitupun juga dengan X3. Jadi pada saat perhitungan ini kita ulang terus-menerus, lalu untuk mencari hasil daripada metode numerik jenis bisection ini ya adalah untuk mencari ujung-ujungnya kita bakal mencari nilai-nilai yang mendekati 0. Di sini nilai yang paling kecil adalah 1,2 ya. 1,2, dan kita lihat di X1-nya itu tadi. Di X1-nya di kolom yang sama dengan 1,2 yaitu senilai 637,5. Begitu. Mungkin kita kembali ke ini ya. Nah, jadi untuk perbandingan antara metode analitik dan metode numerik yaitu kita memakai error relatif, di mana rumusnya adalah usaha tadi yang dilakukan dengan metode analitik dikurangi usaha metode numerik dibagi usaha yang dilakukan dengan metode analitik dikalikan dengan 100. Lalu tinggal kita masukkan saja usahanya sebesar yang tadi di metode analitik sebesar 636,3 Joule dikurang 637,5 Joule dibagi 636,5 Joule dikali 100%. Sehingga menjadi minus 1,2 dibagi 636,3 Joule dikali 100%. Lanjut menjadi minus 0,00188 dikali 100%. Karena ada tanda 2 garis ini, jadi nilai minusnya hilang, yaitu menjadi 0,00188 dikali 100%, yaitu menjadi 0,188%. Begitu untuk hasil dari perbandingan antara nilai analitik dan nilai numeriknya. Mungkin bisa di next. Itu ada kesimpulan. Yang pertama, yaitu ada metode analitik ideal. Digunakan ketika solusi eksak diperlukan dan tersedia. Memberikan akuratan tinggi tanpa kesalahan numerik. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dalam hal kompleksitas dan jenis masalah yang dapat diselesaikan. Metode numerik lebih berguna dan mampu menangani masalah yang lebih kompleks dan praktis. Meskipun dengan solusi yang hanya mendekati dan memiliki potensi kesalahan numerik, fleksibilitasnya menjadikan pilihan utama dalam banyak aplikasi praktis dan komputasi ilmiah. Oke, baik. Segini saja yang bisa kita pemaparkan dari kelompok tugas besar metode numerik ini. Bila adanya kurangnya dari kita, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.